Selamat berjumpa dengan saya, Yuswandi, dari Madiun. Apa kabar hari ini? Semoga Anda semua dalam keadaan sehat, bahagia, sejahtera, lancar rezekinya, lancar semua urusannya. Dalam video saya beberapa waktu yang lalu, saya menyampaikan mengenai perbesar plafon. Ada beberapa teman yang japri ke saya lewat WA. Oleh sebab itu, hari ini di sela-sela istirahat saya sedang memproses rosok saya menjelaskan kepada teman-teman dan terutama mengingatkan kembali kepada diri saya sendiri mengenai hal perbesar plafon. Plafon yang saya maksud di sini adalah plafon rezeki kita. Ukuran kita mengenai apa yang ingin kita peroleh, ingin kita raih dalam rangka untuk mencukupi kebutuhan hidup kita. Nah, yang saya ceritakan ini adalah dalam rangka mencukupi kebutuhan hidupku. Dalam rangka memperbesar plafon itu, kita harus benar-benar jelas deskripsinya. Detailnya jelas. Salah satu contohnya adalah untuk kebutuhan dapur kita. Untuk beli gas, untuk beli gula, untuk beli air minum, untuk beli belanja sayur dan lain sebagainya, itu jelas. Oleh sebab itu, mari kita kembali ke masa lalu. Kalau dulu itu ada yang namanya 10 program pokok PKK. Kalau masih ingat itu. Nah, saya punya yang namanya 10 plafon rumah tangga dalam konteks kebutuhan hidup. Perbesar plafon ini bukan berarti atau tidak ada maksud kita menjadi tamak, kita menjadi serakah, atau hal-hal yang tendensius yang lain, bukan. Ini arahnya ke hal yang positif. Karena ukuran itu masing-masing. Dan saya sadar betul bahwa ukuranku bukanlah ukuran Anda. Itu jelas. Salah satu hal yang harus diperhatikan dalam rangka memperbesar plafon itu adalah detailnya. 10 cara memperbesar plafon itu. Nomor 1, mendetailkan kebutuhan dapur kita. Nomor 2, memperinci kebutuhan sekolah anak-anak kita dan termasuk kita sendiri. Nomor 3, kebutuhan rumah tangga kita. Nomor 4, kebutuhan kesehatan kita dan keluarga kita. Nomor 5, kebutuhan pensiun kita. Nomor 6, kebutuhan rekreasi kita dan keluarga kita. Nomor 7, kebutuhan investasi kita untuk jangka panjang. Nomor 8, yang tidak kalah penting, adalah kebutuhan untuk mengangsur atau membayar utang-utang kita. Lalu nomor 9,
Ini tidak boleh hilang ini. Nomor 9 adalah kebutuhan untuk kita beramal. Kebutuhan untuk kita kolekte, untuk memberi persembahan. Karena sebetulnya nomor 9 ini adalah kunci dari sekian itu tadi. Lalu nomor 10 adalah kebutuhan tidak terduga. Itu adalah 10 poin penting dalam rangka kita membangun yang namanya struktur perbesar plafon. Kenapa ini harus detail? Deskripsinya harus jelas. Kalau kita membangun sesuatu, kita tidak punya infrastrukturnya yang jelas, cara mainnya yang jelas, bagaimana ini harus dikerjakan, itu sama artinya kita kurang memahami betul apa yang kita mau. Lalu apa kaitannya? Ini sangat berkaitan dengan apa yang hendak kita capai. Seberapa besar rezeki yang kita kehendaki, seberapa tinggi yang angan-angan yang kita hendak ingin raih. Soal sukses, soal keberuntungan, soal kaya, soal macam-macam yang berkaitan dengan itu, memang ukurannya masing-masing. Tapi apa yang saya sampaikan ini adalah dasarnya. Dan itu pun sesuai dengan apa yang saya lakukan. Artinya bukan masalah dapat dari mana, ndak. Ini soal apa yang saya kerjakan. Karena dari sinilah saya mampu bertahan. Akhirnya bertumbuh dan berkembang. Oke. Apa kaitannya ini dengan apa yang hendak kita capai? Kalau kita tahu persis kebutuhan hidup kita, semangat kita memperjuangkan itu ada. Ada support untuk mampu mencapai titik itu. Kalau enggak, ya seperti itu. Memang saya orang Jawa dan saya tahu persis ajaran dari kakek moyang saya di kampung, bahwa salah satu ajaran yang saya terima itu nrimo ing pandum. Apakah itu salah? Enggak. Apa itu tidak baik? Baik sekali. Karena apa? Dengan kita menerima apa yang sudah menjadi hak kita, kita mampu merendahkan diri di hadapan lawan-lawan kita atau orang lain. Dan yang lebih penting lagi adalah rendah hati, tidak sombong, tampil apa adanya. Saya suka dengan ajaran itu. Dan yang perlu diingat, itu adalah 40 tahun yang lalu. Hari ini dunia kita beda. Keperluan kita beda. Era kita beda. Saya tidak pernah meninggalkan adat budaya dan tradisi Jawa saya. Itu sebagai fondasi dasar untuk bertumbuh buat saya. Namun yang lebih penting adalah saya mampu mengkolaborasikan itu dengan hidupku sendiri. Akhirnya saya berinovasi, ketemu dengan hal-hal baru, mempelajari sesuatu yang baru, tindakan yang baru, cara berpikir baru. Dan itu hari ini terbukti.
memang pernah saya katakan, apa yang saya minta belum tentu diberikan sesuai dengan ekspektasi saya. Tapi saya bersyukur untuk itu. Minimal banyak anak-anak di kampung saya yang menjadi sarjana. Banyak anak-anak yang awalnya tidak sekolah, sekarang punya pendidikan minimal SLTA, SEMEA, D3. Dan saya bangga untuk itu. Cerita ini adalah cerita hidup, di mana saya memperjuangkan sesuatu tanpa tanggung-tanggung dan tanpa rasa khawatir. Saya tidak ingin bahwa ini menjadi sebuah pencitraan atau apa, yaitu pribadi saya. Real saya jalani, dan saya masuk di dalamnya, mengerjakan itu. Sejak tahun 89 saya keluar dari kampung, hanya bermodalkan celana pendek. Apakah saat ini saya sudah sukses? Kalau menurut ukuran saya, lumayan lah. Belum sukses banget. Tapi secara hidup, saya sukses. Kesuksesan saya bukanlah sukses saya pribadi, tapi adalah kesuksesan dari Tuhan. Melalui anak-anak saya, melalui istri saya, tetangga, keluarga, keponakan, dan lain sebagainya. Dan termasuk teman-teman saya yang begitu bersemangat di media sosial, yang selalu mendukung saya, meskipun dengan cara mereka masing-masing. Terima kasih. Selamat pagi, semoga bermanfaat. Dan yang penting lagi, karena ini sifatnya adalah sharing pribadi, tidak bermaksud ada tendensi apapun. Yang baik dipakai, yang kurang baik atau tidak baik silahkan dibuang. Selamat berjuang, terus berjuang, jangan patah semangat. Ingatlah bahwa Tuhan akan menyertai Anda masing-masing di setiap pribadi-pribadi. Selamat berjuang, salam untuk Indonesia. Menjadi berkat bagi banyak orang. Amin.